Oke, baik teman-teman semuanya, dengan rencana penyusunan kabinet di pemerintahan Pak Prabowo ini banyak yang menarik perhatian ya, di mana orang-orang ini yang tadinya backgroundnya adalah artis tetapi tiba-tiba dipanggil oleh Pak Prabowo. Nah, ini Pak Prabowo memberi kejutan yang luar biasa ya. Contohnya ini seperti video di sini teman-teman. Coba kita lihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai. Nah, ini adalah artis Raffi Ahmad, teman-teman ya. Kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Oke, nah itu di samping Raffi Ahmad siapa teman-teman? Nah, tentunya Gus Miftah. Di mana Gus Miftah ini adalah seorang pendakwah, ustadz, Gus bahkan mempunyai pesantren. Ya, sekarang bergelut di dunia politik mendampingi Pak Prabowo ke pemerintahan yang akan datang. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Nah, di sini kita masih bersama Pak Agri Fanani ya. Kita tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham buat teman-teman semuanya. Mari kita tonton bareng-bareng ya. Hari-hari terakhir ini fokus kita semuanya tertuju di Kertanegara, rumah Prabowo. Dan hari ini serta besok fokus mata kita tertuju di rumah Prabowo yang di Hambalang. Kalau yang di Hambalang ratusan orang datang ke sana untuk ikut pembekalan 2 hari setidaknya. Menteri, wamen, wakil menteri, kepala badan, dan yang lain-lain yang bakal mendukung pemerintahan Prabowo selama 5 tahun ke depan. Kalau di Kertanegara kemarin selama 2 hari, hari pertama itu calon menteri, dan yang keduanya adalah calon wakil menteri, wamen, atau kepala badan. Oke. Ada yang menarik dari peristiwa tersebut, yaitu dipanggilnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, artis Ternyata, ya teman-teman. Yang menarik perhatian publik tidak hanya Raffi Ahmad, tapi juga Gus Miftah. Gus Miftah. Seperti apa pernyataan Raffi Ahmad setelah dipanggil Prabowo dan bakal dikasih tugas di pos apa oleh Prabowo untuk mendukung atau membantu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Simak videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai. Kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih, mohon doanya. Integritas nggak? Penentangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Sudah tanda tangan fakta integritas. Di antaranya mungkin tidak akan melakukan tindakan korupsi selama menjabat 5 tahun ke depan. Ya, kalau Raffi Ahmad korupsi menjabat jabatan di kabinet yang setara menteri, ya kebangetan aja. Kebangetan banget serakahnya. Duitnya udah banyak. Mudah-mudahan sih enggak, dan amanah serta bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Seperti yang diharapkan oleh Prabowo dan rakyat Indonesia tentu. Amin. Apa? Industri kreatif, generasi muda, dan lain-lain. Kira-kira di seputaran itu. Termasuk YouTuber ya Bang ya. Para YouTuber nih.
Mudah-mudahan YouTuber nanti dipanggil. Berharap nih Pak Agri Jadi dipanggil nih. binaan Raffi Ahmad Sama Pak Prabowo nih. datang sendiri aja ke Andara ke. Panggil Pak Prabowo nih. Tupang, Cilandak belok kanan, Pak Agri Andara, dipanggil. udah keluar Andara nyampe rumah Raffi. Ntar gua kesana sendiri aja lah. Ya, Kesana ternyata yang menjadi fokus masyarakat tidak hanya Raffi yang dipanggil ke rumah Kertanegara dan minta untuk membantu tugas-tugas Prabowo ke depan. Gus Miftah juga dipanggil Prabowo bersamaan dengan Raffi Ahmad. Akan mendapatkan tugas apa? Gus Miftah? Simak videonya. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Gus Miftah kan selama ini ya intens diminta untuk mengisi pengajian di kalangan istana. Intens Gus Miftah ini. Kan pernyataannya juga lugas, tanpa teteh ngaling-ngaling gitu kan. Ya mungkin karena itu juga. Di samping kemarin juga pada saat Pilpres all out membantu pemenangan Prabowo Gibran. Termasuk bagaimana mengkomunikasikan atau merayu Gibran supaya mau menjadi wakilnya Prabowo. Termasuk itu juga karena sudah berhasil. Sekarang bentuk apresiasi diajak bersama-sama untuk membangun negara ini, mengawal intoleransi. Gus Miftah nanti akan fokus kepada toleransi dan moderasi. Artinya ya siap-siap saja kelompok-kelompok intoleran. Sekarang sudah ada yang ngurusin nih. Selamat ya Gus Miftah. Gus, pertanyaanku nih, serius nih ya, jawab loh, serius. Nanti Gus Miftah sendiri harus jawab di kolom komentar saya, atau kalau enggak, stafnya menjawab di kolom komentar saya. Kasih tanda saya Gus Miftah gitu ya. Pertanyaanku, ke depan setelah jadi pejabat negara, ini kan menjadi pejabat negara nih Gus, rambutnya masih tetap gondrong mau dipotong? Rambutnya. Serius, beneran? Enggak bercanda. Ketawa bukan berarti bercanda. Enggak. Serius. Gus, sekali lagi Gus. Mau dipotong atau tetap gondrong? Ini sih rasanya dipanggil ke rumah Kertanegara, kelihatan rapi dan sudah dipotong sih. Potong rapi. Tapi masih ada nyisa juga gondrongnya. Menurut lu sih, Gri, gimana? Menurut lu? Lu kasih masukan ke gue. Menurut lu gimana, Gri? Menurut gue, mendingan dipotong sih, Gus. Kenapa? Alasannya adalah, pertama, biar rapi. Kedua, pejabat kan lingkungannya formal semuanya. Ya. Ketiga, mungkin kemarin nggak mau motong rambutnya karena itu adalah branding. Supaya beda dengan yang lain atau ciri khas. Ya bagus, tapi kan itu sekarang sudah dapat tuh. Sudah menjadi public figure, ceramah-ceramahnya yang bagus, dan ciri khasnya gondrong. Nah, udah dapat, udah bagus, udah jadi public figure, dan sekarang sudah menjadi pejabat. Potonglah. Jangan Gri. Soalnya kenapa Gus? Soalnya ini kalau gua potong nih, aduh, ini hubungannya dengan weton gua nih. Waduh. Weton. Emang primbon. Kenapa Gus? Ya ilmu gua bisa hilang nih kalau gua potong nih. Terkecuali kalau ada pantangannya yang seperti itu. Itu guyon ya Gus. Enggak serius, sebaiknya dipotong sih Gus. Karena udah di lingkungan pejabat negara. Pejabat negara loh Gus. Ini pejabat negara loh. Sebaiknya sih dipotong supaya rapi terus, kan tambah ganteng nih.
Cie. Oke, dengan dipanggilnya 100 orang lebih di 2 hari ke Kertanegara, menteri plus pejabat-pejabat yang lainnya, banyak orang yang berkomentar miring tentang dugaan campur tangan Jokowi penyusunan menteri kabinetnya Prabowo. Alasannya adalah pertemuan Prabowo hari Minggu pada saat makan siang di Solo di rumah Jokowi disinyalir membicarakan susunan kabinet atau nama-nama bakal menteri. Ya wajar sih orang berspekulasi dan sah-sah saja. Tapi seperti apa pernyataan Jokowi? Simak videonya. Yang pertama itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Oke. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Iya. Nggak apa-apa, orang berspekulasi sah-sah saja. Orang menduga-duga boleh-boleh aja. Boleh. Tapi itulah pernyataan resmi Presiden Joko Widodo. Bahkan di kesempatan lain, Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan bahwa pemilihan menteri dan pembantu-pembantu presiden lainnya itu hak prerogatif presiden. Dan saya tidak akan mencampuri urusan ini ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Demikian juga saya, waktu nyusun kabinet pun, karena itu hak prerogatif, saya juga tidak mau diintervensi dan direcokin atau dicampur tanganin oleh pihak lain. Tegas itu Jokowi berkali-kali ngomong. Yang spekulasi silahkan. Kalau faktanya Prabowo masih berkonsultasi ke Jokowi tentang nama-nama yang mau ditempatkan dalam menteri kabinetnya, ya bagus dong. Berarti Jokowi ya masih kuat pengaruhnya. Masih kuat pengaruhnya. Ini adalah kata-kata yang paling dibenci oleh pembenci Jokowi. Bagaimana tidak, di saat Prabowo sibuk menyusun menteri kabinet menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober, sementara kelompok pembenci Faisal Assegaf, Refli Harun, Roy Suryo, Said Didu, dan para gerombolannya sibuk rapat-rapat terus mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan Jokowi. Jokowi nggak usah dijatuhkan, udah berakhir. Oh enggak, sekarang diganti Bang, menjatuhkan. Untuk menyeret Jokowi ke penjara. Sarung aja diseret-seret masuk penjara. Tangkap Jokowi, ya kan? Bagi rakyat Mulyono, nih sponsor. Kalian mau memenjarakan Jokowi? Jawabannya rakyat Mulyono, silakan saja kalau bisa. Sekarang yang ringan-ringan aja ya teman-teman, yang enteng-enteng aja. Kalau mau memenjarakan Jokowi, ya silakan saja kalau bisa. Oh, mau menyeret Jokowi ke penjara, silahkan saja kalau bisa. Kan nada-nada yang seperti ini kan sudah dari 10 tahun yang lalu. Kalau boleh bilang ekstrimnya setiap hari disuarakan, digaungkan, digembor-gemborkan, terus menerus setiap hari digaung-gaungkan. Selama kurun 10 tahun Jokowi berkuasa. Bisa. Tel. Katel Rano. Ya. Berani banget Katel. Aduh. Bisa nggak Katel? Hah? Tel. Bukan Katel bisa nggak nih? Oke ya, kita tunggu tanggal 20 pelantikan Prabowo, kemudian pasca pelantikan pengumuman nama-nama menteri, tanggal 21 pelantikan menteri,
dan pejabat yang setara menteri, sambil kita ngelihat tingkah pola si kelompok gadel. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik teman-teman semuanya, itu ya. Jadi saat ini emang menarik perhatian bagaimana kalangan artis sedang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk membantu kepemerintahannya Pak Prabowo ke depannya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.